Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian. Hari ini saya pengen mengambil sebuah kata-kata mutiara dari seorang ulama yang besar, ulama yang sangat kita kenal, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau itu pernah berkata begini. Kata beliau, kebanyakan orang itu mengatakan mencintai seorang wanita itu sangat menyiksa. Padahal bukan mencintai seorang wanita yang menyiksa, tetapi mencintai seseorang wanita yang tidak mencintai kita, itu adalah sebuah penyiksaan yang luar biasa dalam diri kita. Kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Kita mencintai orang yang salah, meletakkan sebuah cinta salah kita terhadap seseorang. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, sedangkan kita menitipkan sebuah rasa sayang terhadap seseorang itu tidak betul, salah arah, salah jalan kita. Nah, kadang tanpa kita sadari, gini loh, manusia atau pasangan itu hadir dalam hidup kita, dia akan memberikan dua kesan. Ada dua kesan yang seorang pasangan yang hadir dalam hidup kita. Yang pertama, pasangan itu hadir dalam hidup kita, dia akan memberikan sebuah kebahagiaan. Yang kedua, pasangan yang hadir dalam diri kita bisa dia memberikan sebuah pengalaman. Kalau pasangan kita memberikan kebahagiaan buat kita, berarti kita sudah benar memilih pasangan. Berarti cinta yang kita letakkan terhadap dirinya itu benar. Karena orang yang bakal membahagiakan kita, dia akan menjadi orang yang spesial dalam hidup kita, dia akan menjadi jodoh kita, dan dia adalah manusia yang tepat sudah diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kepada diri kita, maka dia akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan insya Allah orang yang membahagiakan kita ini akan bersama-sama kita di surga nanti. Tapi kalau orang yang hadir dalam hidup kita, pasangan kita hadir dalam hidup kita, bisa memberikan pengalaman yang kekecewaan yang sangat mendalam, bisa memberikan pengalaman sebuah rasa sakit yang sangat luar biasa dalam diri kita, bisa dia memberikan sebuah pengalaman, artinya rasanya bagaimana diselingkuhi, artinya bagaimana rasanya kita diabaikan gitu. Itu sebuah pengalaman. Kenapa Allah berikan pengalaman itu kepada diri kita? Agar diri kita itu semakin kuat, semakin tangguh, dan yang paling bisa kita ambil dari kejadian itu, pengalaman itu, kita bisa memilih pasangan itu lebih hati-hati, dan kita bisa memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan kriteria kita dan sesuai dengan diri kita gitu. Jadi semua orang yang hadir dalam hidup kita, baik mantan-mantan kita, baik itu teman dekat kita, semuanya hadir dalam hidup kita tuh punya kesan dan pesan yang mendalam terhadap diri kita. Cuman istilahnya, kalau kita pengen mencari jodoh atau pengen mencari pasangan, kita rujuklah kepada Al-Quran supaya kita kada salah. Dan di sana kan sudah dikatakan supaya kita mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan perempuan yang baik dengan cara apa? Yang pertama dulu, mulai dari dalam diri kita. Apabila kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, ingin mendapatkan pasangan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan diri kita, dengan keadaan diri kita, yang pertama diri kita dulu perbaiki diri kita. Caranya perbaiki diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan juga Allah sudah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 26, perempuan yang baik maka akan bertemu dengan laki-laki yang baik, perempuan yang tidak baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Jadi cara untuk kita mencari pasangan yang ideal, pasangan yang baik, yang sempurna, yang bisa menerima kita dengan apa adanya tanpa memandang fisik dan kekayaan kita, yaitu dengan cara perbaiki diri kita, ubah diri kita dengan sebaik mungkin, maka Allah akan hadirkan sebuah pasangan, seseorang yang akan benar-benar mencintai kita, menyayangi kita, dan dia benar-benar akan melengkapi baik itu kekurangan dan kelebihan diri kita. Jadi untuk saat ini lebih baik kita fokus terhadap diri kita dulu, perbaiki diri kita dulu. Insya Allah dengan memperbaiki diri kita, karena akan Allah beri dan Allah tunjukkan seseorang yang benar-benar tepat untuk diri kita.
Itu jadi perbaiki diri kita, fokus terhadap diri kita dulu, ya kan. Intinya jodoh itu adalah rahasia Allah, dan jodoh itu adalah takdir Allah. Mau bagaimanapun kita memaksa, mau bagaimanapun kita menghendaki, karena jodoh itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti. Kenapa jadi saya katakan tidak pasti? Karena kan tidak ada yang tahu dan tidak ada kepastian bahwasanya kita berjodoh dengan si dia atau kita bisa berjodoh dengan kematian, kan tidak ada yang pasti. Intinya jodoh itu tidak ada kepastian, tidak ada jaminan. Tapi kalau kematian itu sudah ada jaminan dan jelas, semua manusia itu pasti akan mati. Harusnya sebagai manusia yang berpikir dan berakal, kita persiapkan bekal untuk kematian kita dulu yang jelas, karena itu adalah sifatnya pasti. Ke depan kita tidak tahu kan, misalkan ada dosa, ada kesalahan dalam diri kita, gara-gara kesalahan dan dosa yang kita perbuat itu adalah salah satu penghalang jodoh kita kada tahu, ya kan, kada tahu kita itu sebab yang membuatkan diri kita tuh kada berjodoh dengan seseorang gitu. Cuma yang jelas Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Jangan menyesali apapun yang telah terjadi, jangan menyesali orang yang telah meninggalkan kita, jangan menyesali orang yang telah pergi dalam kehidupan kita. Semuanya ada hikmahnya dan ada pembelajarannya.